Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Baik, kita akan buka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Oke, ini adalah Microsoft Excel. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang Microsoft Excel, kita akan mengenal bagian-bagiannya terlebih dahulu. Yang harus kita ketahui yang pertama adalah bahwa Excel itu tampilannya seperti ini. Jadi di dalamnya seperti tabel-tabel, dan Excel biasa digunakan untuk melakukan perhitungan matematika. Baik, selanjutnya kita akan mengupas satu persatu apa yang ada di Excel ini. Yang pertama adalah bagian atas ini kita sebut sebagai kolom. Di sini ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, dan seterusnya. Kemudian yang ada di samping kiri ini namanya baris. Baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Pertemuan antara kolom dengan baris kita sebut sebagai sel. Cara bacanya adalah yang ini adalah sel A1. Karena di sini tempat perpotongan antara kolom A dengan baris 1. Jadi kita sebut sebagai sel A1. Contoh lain misalnya di sini, ini kita sebut sel D3. Kenapa bisa disebut D3? Karena di sini adalah perpotongan antara kolom D dengan baris 3. Begitu pula ketika kita membaca sel yang ada di sini. Ini berarti sel H8. Kenapa? Karena di sini perpotongan antara kolom H dengan baris 8. Baik. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Tabel sebetulnya di dalam Excel ini sudah ada tabel, tetapi akan lebih rapi lagi kalau kita buat tabel. Saya akan membuat tabel. Cara membuat tabel begini. Kita blok dulu area yang mau kita buat tabel. Caranya adalah klik salah satu sel, kemudian tahan, seret ke kanan. Kemudian setelah sesuai kita lepas. Setelah itu kita klik ini. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Kita menggunakan all border seperti ini. Nah, ini sudah jadi tabel sekarang. Bagaimana cara menghapus tabel ini? Kalau menghapus tabel ini tinggal kita blok lagi, kemudian pilih di menu yang sama, tetapi pilih no border. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk operasi matematika sederhana. Di sini saya akan membuat contoh soal. Kita tulis dulu, misalnya di sini kita mulai dari sini. Di sini misalnya ada A, di sini B. Kita berikan angka-angka di sini, terserah saja angkanya. Ini saya hanya tulis-tulis saja di sini. Oke, secukupnya. Kemudian yang B juga, kolom B juga kita berikan angka, asal saja. Hanya untuk latihan. Oke. Kemudian berikutnya, kita akan mencoba membuat operasi sederhana. Misalnya A kali B. Baik, untuk teman-teman ketahui bahwa kali di dalam Excel atau di dalam komputer, perkalian, lambang dari perkalian itu adalah bintang. Bintang itu tempatnya ada di atas tombol 8. Di tombol 8 itu kita gunakan shift untuk menuliskan bintang. Kemudian di kolom D kita akan mencoba dengan soal A dibagi B. Untuk pembagian di dalam Excel itu dilakukan dengan garis miring. Lambang pembagian itu adalah garis miring atau slash. Garis miring. Kemudian misalnya A ditambah B. Kalau tambah sama, kemudian A dikurangi B dikurangi juga sama. Kemudian misalnya A dikali 10% misalnya. Kemudian B dikali 25% misalnya. Baik,
Ini soalnya. Kita buat tabel dulu dari soal yang kita buat. Perhatikan teman-teman, saya klik dari sel A1 di sini, sel A1. Saya klik tahan, kemudian saya tahan, saya seret ke kanan sampai di posisi sel H8 di sini. Kemudian saya pilih menu border, kemudian saya pilih all border seperti ini. Baik, selanjutnya tabel ini bisa kita rapikan. Misalnya kita membuat nama kolomnya ini, nama kolom yang atas ini kita buat menggunakan huruf besar, huruf apa namanya ini, tebal. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi tebal sekarang. Kalau mau dibuat rata tengah, tinggal diklik sini, rata tengah sekarang. Begitu, teman-teman. Gampang sekali kan? Kemudian di sini di kolom A ini ternyata ini angka-angkanya ini berada di sebelah kanan. Kita akan membuat tulisan-tulisan angka ini berada di sebelah kiri. Caranya gampang, tinggal kita sorot saja dari atas, dari sel A1 ini ke bawah, set. Kemudian kita buat rata tengah 1 kali, 2 kali. Ini juga sama. Mulai dari sel B1 ini kita seret ke bawah. Terus kemudian kita buat center ini rata tengah 1 kali, 2 kali. Sudah selesai. Baik. Sekarang bagaimana cara mengoperasikan aritmatika sederhana ini? Caranya gampang sekali. Ini misalnya untuk sel C2 di sini. Ini sel C2. Kita akan menghitung, perhatikan nama kolomnya, A kali B. Berarti A kali B, semua angka yang ada pada kolom A dikalikan semua angka yang ada pada kolom B nanti ke bawahnya. Cuman kita satu baris. Kita buat satu baris. Bagaimana caranya? Cara membuat rumus atau formulanya gampang sekali. Semua formula Excel itu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi teman-teman mau membuat formula apapun itu wajib dimulai dari tanda sama dengan. Kita tulis saja sama dengan pada sel C2. Sama dengan, kita tulis, karena ini A kali B, maksudnya adalah angka yang ada pada kolom A dikalikan angka yang ada pada kolom B. Baik, kolom A pada baris pertama ini angkanya 23, kolom B 45. Sebetulnya di sini tinggal dituliskan saja sama dengan 23 dikali 45. Kemudian di enter. Hasilnya adalah 1035. Tapi rumus seperti ini rumus yang tidak efektif. Jadi kalau pengen efektif, itu rumusnya tidak seperti ini. Bagaimana rumus yang efektif itu? Rumus yang efektif itu seperti ini. Oke, saya hapus ya. Rumus yang efektif adalah rumus dengan memperkenalkan sel. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa 23 ini berada pada sel A2. Kemudian 45 berada pada sel B2. Lalu bagaimana cara menuliskan ke dalam formula? Caranya seperti ini. Kita tulis sama dengan, kemudian Anda klik angka 23, maka secara otomatis akan tertulis A2, karena 23 ini berada pada sel A2. Terus kemudian tanda operatornya, di sini kali operatornya, dikalikan dengan B, berarti saya klik kolom B, klik B. Setelah selesai, saya tekan enter. Maka hasilnya akan tertulis di sini. Mudah bukan? Baik, sekarang yang baris kedua. Baris kedua, kita mulai dari sama dengan, kemudian kita tekan kolom ini A3, berarti selnya A3. Klik sel A3, kemudian kita ketikkan tanda kali, kemudian saya klik lagi sel B3 seperti ini. Saya enter. Gampang sekali. Kita tambahkan sekali lagi sama dengan, klik di sel A4 dikalikan B.
B4. Oke. Kalau misalnya yang ini, misalnya yang A dibagi B, ya sama dengan klik dulu di sini, kita tulis sama dengan, berarti ini sel A2, klik di sini, kemudian dibagi sel B2, sama dengan, itu hasilnya sudah tampil, sama dengan sel A3 dibagi sel B3, sama dengan sama, gampang sekali. Kemudian kalau misalnya ditambah ya sama dengan sel A2 ditambah sel B2, sama, gampang sekali. Lalu kalau misalnya ini kan, kalau misalnya kita harus menuliskan rumus satu persatu kan lama. Lantas bagaimana supaya nanti hasilnya bisa cepat? Caranya adalah dengan melakukan seret. Jadi istilahnya saya lebih suka menyebutnya seret. Seret itu bagaimana? Seret itu mengcopy formula ke seluruh kolom ini. Kalau misalnya di sini kolom E. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita klik di sini. Kita klik di sel E2. Klik di sel E2. Kita lihat di sini tampil formulanya di formula bar ini sama dengan A2 plus B2. Bagaimana cara mengcopy rumus ini biar nanti ke bawah itu rumusnya sama semua? Caranya tinggal Anda taruh pointer, ini yang bergerak-gerak ini namanya pointer, di pojokan sini, sehingga bentuknya jadi plus tapi kecil. Coba perhatikan, yang ini plusnya besar, yang ini ketika Anda taruh di pojokan sini, plusnya jadi kecil. Kemudian setelah itu, klik tahan, geser ke bawah. Saya ulangi. Klik di sini, tahan, geser ke bawah. Nah, semuanya akan berlaku rumus yang sesuai. Bisa kita lihat di sini mulai dari sel A2. Kalau misalnya kita tarik ke bawah, di sini A3, B3. Ke bawahnya lagi A4, B4. Ke bawahnya lagi A5, B5. Bisa nggak kita terapkan di sini? Bisa. Kita klik saja di sini, kemudian klik tarik ke bawah. Bisa. Ini bisa. Klik tarik, klik di sini, taruh pointernya di pojokan sehingga menjadi plus kecil, tarik ke bawah. Bisa semua. Baik, sekarang silakan Anda lanjutkan untuk ini ada satu lagi. Kalau misalnya di sini ada perkalian dengan persen bagaimana? Caranya sama, gampang sekali. Berarti kita tulis sama dengan dulu. Kemudian sel A2 klik dikalikan 10%, berarti kalinya ditulis, kemudian angka 10 dan persen. Persen itu di mana? Persen itu satu tombol dengan angka 5, satu tombol dengan angka 5. Jadi 10%, kita enter. Nah, sudah muncul angkanya. Kemudian B kali 25%, ya sama. B sama dengan klik B2, berarti di sini ya. B2 dikalikan 25%, enter, sudah muncul. Bagaimana kita copy ke bawah? Bisa kita copy ke bawah. Kita klik pada sel G2, kemudian taruh pointer di pojokan, kemudian kita tarik ke bawah. Satu lagi di sini di sel H2, kita taruh pointer di pojokan, kita tarik ke bawah. Sudah selesai. Hanya seperti itu. Mudah sekali bukan? Baik, silahkan Anda ulangi lagi tutorial ini sampai Anda benar-benar bisa. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum.